Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena yang lagi marak didiskusikan, yaitu tentang Atta Halilintar fenomena dan disonansi dalam pendidikan. Sekitar mungkin 8-10 tahun yang lalu, saya mengikuti training internet marketing yang sekarang terkenal dengan digital marketing. Di mana pada saat itu dijelaskan bahwa semua media sosial akan dimakan oleh Google. Mulai dari buku, mungkin radio, kemudian bioskop, sinema, dan lain-lain, termasuk televisi yang akan dimakan oleh Google, koran, majalah, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya memahami, hanya sebagian seperti televisi saya masih belum bisa memahami bagaimana Google akan memakannya. Sampai pada beberapa saat yang lalu, di mana bos televisi, yaitu Heri Danu, menggugat undang-undang penyiaran di YouTube Google. Karena dibedakan yang cukup signifikan dengan di pertelevisian. Saya mulai sadar bahwa ternyata ada persaingan antara kapitalisme lama, kapitalisme tua, dengan kapitalisme baru, kapitalisme milenial. Di era digital, kita tahu bahwa makin lama makin murah, makin lama makin besar tapi makin murah, makin cepat tapi makin murah. Kita jangan heran, kita tidak mungkin sekarang bisa membeli gadget, misalnya seperti handphone, untuk waktu 3-5 tahun. Kita pasti akan dianggap jadul dan ketinggalan waktu, ketinggalan masa, ketinggalan kecepatan, dan lain sebagainya. Kapitalisme baru dengan berbagai inovasinya membuat kapitalisme lama kewalahan. Sekarang ini televisi dengan biaya yang semahal itu, dengan iklan yang juga semahal itu, berjauh dibandingkan dengan YouTube dengan biaya yang cukup murah, dengan iklan yang juga cukup murah. Sementara pemirsanya hampir sama. YouTuber besar mendapatkan pemirsa jutaan bahkan puluhan juta, yang hampir sama bahkan bisa lebih dibandingkan dengan televisi. Artinya apa? Artinya orang mungkin akan mengarah ke Google, tidak mengarah ke YouTube, tidak di televisi. Dan kalau kita sekarang melihat anak-anak kita dengan smartphone, anak-anak kita dengan smart TV, mereka tidak melihat lagi acara-acara TV, tapi mereka membuka channel YouTube dan mereka melihat apa yang mereka inginkan dengan variasi yang sangat banyak. Inilah problemnya televisi, pelan-pelan akan juga dimakan oleh Google dan YouTube. Dan televisi sekarang sudah mulai migrasi, mulai mencantumkan channelnya di YouTube. Nah, inilah sekali lagi fenomena kapitalisme. Tetapi kita tidak akan membahas itu. Kita membahas tentang fenomena informasi yang diberikan oleh YouTuber besar dan disonansi dalam pendidikan. Kita tahu YouTuber besar di Indonesia seperti yang fenomena yaitu Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad, Baim Wong, mungkin Deddy Corbuzier, dan banyak yang lainnya. Baru-baru ini Atta Halilintar dan kelompoknya mendapatkan kritikan yang cukup tajam. Kritikan di mana konten-konten mereka rata-rata dalam tanda kutip kurang atau tidak mendidik. Bahkan terkesan pamer kekayaan, pamer lifestyle, pamer rekreasi kemana dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Sementara secara sosiologis disampaikan juga oleh salah seorang sosiolog yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang mayoritas adalah miskin. Artinya apa? Artinya
di tingkat bawah. Menurut data statistik hanya 10% dari masyarakat Indonesia ini yang miskin. Artinya kalau 300 juta berarti ada 30 juta orang miskin. Tetapi kalau lihat kita standarnya yang dikatakan miskin oleh data Badan Statistik itu adalah orang yang kekayaannya, penghasilannya di bawah 500.000 per bulan. Ini sangat kecil sekali. Kalau itu kita tingkatkan, misalnya sampai 2 juta per bulan, dan itu pun masih kecil, itu maka mungkin akan melonjak menjadi 40-50% bahkan lebih. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia adalah miskin. Dan ini akan menjadi masalah apabila masyarakat yang mayoritas miskin lalu dipertontonkan hal-hal yang seperti itu. Ini akan menjadi masalah. Seringkali kita ini menderita secara ekonomi bukan karena kekayaan kita, bukan karena penghasilan kita, tapi perbandingan. Saat kita punya rumah 1 miliar, mungkin is okay, cukup. Tapi saat rumah itu ditempatkan di tempat di mana sebelah-sebelahnya adalah rumah-rumah yang seharga 50 miliar ke atas, maka rumah ini akan menjadi sangat kecil dan miskin. Seringkali kita menjadi menderita bukan karena penderitaan kita, bukan karena kecilnya penghasilan kita, tetapi karena kita dibandingkan dengan yang lain. Karena kita melihat ada orang yang misalnya sehari bisa menghabiskan 100 juta, sementara kita penghasilan kita cuma 2 juta per bulan, artinya 50 bulan penghasilan kita dan mereka hanya dihabiskan dalam waktu sebulan, dalam waktu sehari. Ini yang menjadi masalah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah realitis Atta Halilintar dan lain-lain itu bermasalah? Tidak. Mereka mendapatkan kekayaan itu secara halal. Mereka mendapatkan kekayaan itu dengan membuat konten kreatif di YouTube. Mereka mendapatkan subscriber yang sangat banyak dan akhirnya mereka mendapatkan klik. Dari klik itulah yang mendapatkan pundi-pundi kekayaan mereka. Menurut data, rata-rata mereka penghasilannya di atas 1 miliar untuk YouTuber saja. Ini penghasilan yang cukup besar, bahkan banyak yang lebih dengan iklan dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang kita ingin diskusikan, yang kita kritik adalah secara moral, himbauan kepada mereka. Tidak ada yang bisa melarang mereka, karena mereka menghasilkan dengan cara-cara yang tidak salah, dan orang yang mengklik itu adalah pilihan mereka. Yang kita himbau adalah secara normatif, secara moral, seharusnya. Karena ini akan menjadi masalah. Pendidikan kita di sekolah yang mengajarkan tentang rendah hati, kerjasama, kerja keras, dan lain sebagainya akan di-cancel dan mengalami disonansi apabila itu dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan. Di mana mereka dengan cara-cara seperti itu mereka akan menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Mereka pamer diri dan lain sebagainya. Bahkan sekarang itu menjadi tren, itu menjadi idola anak-anak kita, di mana YouTuber adalah salah satu cita-cita. Kalau mereka ditanya apakah cita-citanya apa jadi dokter, insinyur, dan lain sebagainya, pada saat bisnismen dan lain sebagainya, mereka berpikir saya akan menjadi YouTuber. Mengapa? Karena seorang YouTuber terkenal dan secara ekonomi menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Dan ini pasti idam-idamkan oleh semua orang. Nah, lalu apa yang menjadi masalah buat kita? Yang menjadi masalah buat kita adalah level informasi yang masuk ke anak-anak kita. Anak-anak kita mendapatkan informasi yang seperti itu dan terus-menerus. Waktu mereka terbuang dengan melihat acara-acara seperti itu. Dan ini menjadi masalah. Sekali lagi, mereka tidak salah. Mereka membuat konten-konten itu karena memang konten itu banyak yang meminati. Konten itu ada pemirsanya. Hukum pasar mengatakan bahwa yang diminati oleh pasar itulah yang ditawarkan. Sekali lagi, inilah masalahnya. Mengapa masyarakat menyukai itu? Mengapa anak-anak kita menyukai konten-konten seperti itu? Ini problemnya. Artinya adalah pendidikan anak-anak kita, level masyarakat kita yang masih miskin, itulah problemnya.
karena mereka tingkat edukasinya masih rendah, mereka menyukai konten-konten seperti itu. Dan konten-konten karena peminatnya banyak, maka itulah yang ditawarkan oleh YouTuber itu untuk mencapai pundi-pundinya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan adalah bagaimana kita menyadarkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita memberi informasi kepada mereka bahwa kekayaan mereka itu kitalah, klik kita, tontonan kita, itulah pundi-pundi kekayaan mereka. Oleh karena itu maka guru, sekolah, dan juga mungkin pemerintah wajib memberi tawaran lain. Memberikan informasi, memberikan penyadaran, dan juga mungkin memberikan isian-isian YouTube yang lain, konten-konten yang lain yang bersaing kepada mereka. Yang menarik, yang mungkin memberikan penyadaran sehingga ada alternatif-alternatif yang lain. Sekali lagi ini problem utama kita karena level pendidikan masyarakat kita, level ekonomi masyarakat kita yang masih rendah sehingga itu terjadi. Sebetulnya ini bukan problem di YouTuber saja. Ini sebenarnya adalah pergeseran dari televisi menjadi YouTube. Televisi kita juga memiliki konten yang bermasalah, yang kurang mendidik. Tapi sekarang kapitalismenya bergeser dari kapitalisme tua TV menjadi kapitalisme milenial di YouTube. Anak-anak kita dari telenovela, dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik di TV, sekarang berubah ke YouTube. YouTube dengan biaya yang sangat murah, dengan iklan yang sangat murah dibandingkan dengan TV, dengan biaya yang sangat mahal, dengan iklan yang mungkin juga harus mahal, akhirnya mengarah ke sana. Semuanya mengarah ke kapitalisme baru. Apa itu? YouTube dengan semua kapitalisasinya. Inilah tantangannya. Tantangan kepada siapa? Tantangan kepada semua kita. Orang tua, pendidik, lembaga pendidikan, sekolah, dan juga pemerintah. Karena kalau pemerintah tidak ikut-ikut, kalau pemerintah itu tidak ikut-ikut, kalau pemerintah itu membiarkan ini, kalau orang tua dan pendidik membiarkan ini, maka masyarakat kita, anak-anak kita akan mendapatkan tontonan-tontonan yang kurang mendidik. Tontonan-tontonan yang menghabiskan waktu, menghabiskan mungkin juga kuota yang mereka harus beli tanpa progresivitas yang cukup, tanpa informasi yang cukup edukatif, tanpa memberikan dorongan untuk maju dan lain sebagainya. Sekali lagi informasi hiburan itu penting, informasi selain yang edukatif itu juga penting, tetapi kalau hanya itu maka akan menjadi masalah. Dan ini problemnya adalah sekarang menjadi ikon, menjadi identitas, menjadi cita-cita, menjadi hal yang sangat menarik buat masyarakat kita. Mereka mengarah ke sana. Dan mungkin YouTuber-YouTuber yang lain akan berlomba-lomba mengarah ke sana untuk membuat konten-konten yang seperti itu, karena konten itu banyak peminatnya, banyak subscribernya, banyak penontonnya. Dan itu dalam tanda kutip sama ekuivalen dengan klik, yang artinya adalah pundi-pundi kekayaan. Ini akan jelas menjadi tantangan yang sangat besar karena itu akan berbondong-bondong mengarah ke sana. Dan kalau itu terjadi, maka masyarakat kita, anak didik kita akan mendapatkan informasi-informasi yang seperti itu dan cukup masif, sangat banyak. Maka apa yang terjadi? SDM kita, sumber daya manusia kita akan hanya di level itu. Sehingga tantangan global, sumber daya manusia kita yang cukup canggih, bagaimana nilai PISA kita misalnya, bagaimana Indonesia di era tahun 2000 misalnya 2050 ya kan, itu 2045 yang dikatakan Indonesia akan menjadi nomor 5
di dunia dan lain-lain, itu akan sulit dihasilkan. Negara akan baik, negara akan maju, mampu bersaing secara global apabila sumber dayanya baik. Dan sumber daya itu baik karena cara berpikir yang baik. Dan cara berpikir yang baik karena informasi dan didikan training yang cukup baik. Dan ini YouTuber yang menjadi idola masyarakat tidak mengarahkan ke sana. Oleh karena itu kita wajib memberikan alternatif lain, memberikan tantangan, memberikan perlawanan, memberikan hal-hal yang mengurangi arah itu, mengurangi orang-orang mengidolakan mereka, buang-buang waktu untuk mencari informasi tentang hal-hal tersebut, diganti dengan yang lain. Tanpa ada penggantinya, penyadaran saja tidak akan cukup. Tetapi penyadaran penting, informasi penting, mengetahui bahwa klik kita akan menjadikan pundi-pundi mereka juga penting, dan juga tawaran yang lain itu penting. Tawaran-tawaran konten yang memberikan hal-hal yang cukup edukatif. Saya pikir itu diskusi kita tentang atta halilintar fenomena dan disonansi masalah pendidikan dan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.